lancar selama pembelajaran. Oke, bagus sekali Bapak. Terima kasih Bapak. Silakan mulai sesi berikutnya Bapak. Terima kasih Pak Bin. Assalamualaikum Pak Toto. Waalaikumsalam Pak Bin ya. Bagaimana Pak kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Bapak. Saya mendengar bahwa Bapak itu ingin membahas perhatian siswa saat pembelajaran. Bisakah Bapak Toto menceritakan lebih lanjut tentang ini Bapak? Iya Bu, saya merasa beberapa siswa itu berbicara sendiri dan tidak fokus saat saya itu menjelaskan materi. Iya Bapak, saya paham. Dan apa harapan Bapak dari diskusi kita hari ini Bapak? Saya berharap bisa meningkatkan strategi yang efektif agar siswa lebih fokus dan terlibat dalam pembelajaran. Ya. Bagaimana Bapak membayangkan mengukur keberhasilan dari upaya ini? Kemudian apa perubahan yang ingin Pak Toto lihat di kelas? Saya ingin melihat siswa saya itu lebih aktif. Rencana untuk memulai kegiatan ini Bapak Toto? Saya berencana mulai minggu depan agar bisa langsung diterapkan di kelas. Setelah itu jadi ya, apa yang bisa kita simpulkan Bapak dari percakapan kita hari ini? Kita telah merancang rencana untuk meningkatkan derajat siswa dengan menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek. Saya merasa lebih siap untuk mengatasi masalah ini. Ya Bapak, saya juga setuju dengan pendapat Bapak. Kemudian langkah-langkah ini bisa membantu siswa lebih terlibat ya. Terima kasih atas diskusinya Pak Toto. Terima kasih Bu Lia, saya akan segera memulai menerapkan rencana ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak semua. Keadaannya sehat? Sehat. Masuk semua? Masuk. Sekarang untuk menginjak pelajaran yang kedua yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, untuk pokok bahasan yang saya bahas nanti yaitu mengenai cerita rakyat legenda Putri Komodo. Ya, tolong disiapkan buku katanya. Dibuka halaman 56 sampai 60. Nah, 56 dulu. Ya. Anak sekalian, ya adapun tujuan pembelajaran ya kali ini saya ingin ada kegiatan menyimak. Ya, kalian menyimak cerita dari saya dengan judul Legenda Putri Komodo. Kalian diharapkan bisa membuat pertanyaan sendiri, kemudian kita bahas dalam forum diskusi. Nanti saya berikan pertanyaan terkait dengan ya teks bacaan cerita rakyat legenda Putri Komodo. Kalian saya suruh presentasi maju ke depan, perwakilan tiap kelompok maju satu persatu dan saya adakan tanya jawab. Ya, kalian juga bisa tanya ke saya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan kalian. Mungkin dari antara kalian yang mau menjawab silakan. Ya, ingat untuk kelas 6 sekarang, ya kita sudah masuki kurikulum Merdeka Belajar. Ya, saya bacakan dulu legenda Putri Komodo. Tolong disimak ya. Semangat. Terima kasih. Legenda Putri Komodo. Pada zaman dahulu di Kepulauan Komodo tinggallah seorang pria bernama Empu Najo dan istrinya Lea. Mereka tinggal di Teluk Lolawi di Gilimana. Di sana Empu Najo terpilih menjadi kepala desa. Namun desa tersebut terus diserang oleh orang-orang dari suku Bajo yang tak segan menjara dan mengobrak-abrik desa mereka hingga luluh lantak. Setiap kali ada serangan, warga desa memilih mundur ke gunung. Namun mereka tak bisa menyembunyikan kesedihan dan hati yang berkeping-keping ketika melihat desa mereka yang hampir rata dengan tanah.
berusaha tetap setegak karang. Suatu hari Empu Najo mengumpulkan penduduk desa dan mengumumkan, wargaku, kita harus pindah dari tempat ini. Suku Bajo akan terus menyerang kita. Marilah kita menetap di gunung. Hutan bisa memberi kita makan. Kita juga bisa merawat kebun, menanam pohon, buah, dan berburu kijang dan babi hutan yang melimpah. Mereka menyebut desa baru mereka Najo untuk menghormati pemimpin mereka. Di malam terakhir ketika meninggalkan Loh Lawi, istri Empu Najo, Lea, mengandung. Ketika desa baru mereka selesai dibangun, Lea siap untuk melahirkan buah hatinya. Dia merasakan sakit luar biasa. Masalahnya, desa ini tidak memiliki dukun bayi. Dengan berat hati Empu Najo sendiri yang membantu Lea melahirkan bayi mereka. Ketika itu angin menari-nari membawa masuk daun-daun di luar melalui jendela dan mengelilingi Lea. Wajah Lea bersinar seperti bulan purnama. Kemudian Empu Najo terkejut. Dia merasa ada sesuatu yang aneh. Sungguh aneh, Lea melahirkan seorang bayi laki-laki dan seorang kembaran perempuan yang bentuknya jauh dari manusia. Kulitnya bersisik, berbintik-bintik, matanya hitam, dan dia memiliki ekor. Empu Najo menatap anak perempuannya yang sangat mungil, namun penampakannya seperti kadal raksasa yang berkelana di sabana di batas desa. Anakmu laki-laki, kata Empu Najo ragu-ragu sambil menatap istrinya. Tapi sayangnya, ruh sudah meninggalkan jasad Lea. Empu Najo harus berlapang dada, ditinggalkan belahan hatinya. Dia bertekad untuk membesarkan sendiri kedua anaknya. Dia memberi nama bayi laki-lakinya Sigerong dan anak perempuannya Ora. Dia memberi mereka makan susu kambing dan madu. Dua-duanya tumbuh dengan cepat, tapi jauh sebelum Gerong bisa berjalan, Ora sudah menjelajahi jalan di luar rumah dan bahkan memanjat pohon. Meskipun susu masih bisa menghilangkan rasa laparnya, dia mulai tertarik pada ayam-ayam milik tetangga. Tetangga mulai mengeluh kepada Empu Najo. Aku akan memberimu daging, katanya pada orang. Tapi kamu tidak boleh menyerang kambing atau ayam warga. Meski orang tidak lagi mengganggu ternak warga, dia tetap menjadi buah bibir penduduk desa. Mereka curiga ada komodo yang tinggal bersama mereka di desa. Untungnya, ayah dan kakaknya tetap melindungi orang dan menunjukkan kasih sayangnya. Malahan Sigerong lebih suka bermain dengan adiknya daripada dengan anak-anak lain. Dua bersaudara ini memanjat pohon bersama atau mengejar kalkun ke dalam hutan. Suatu hari Ora hilang. Dia meninggalkan rumah ketika matahari baru bangun dan jejaknya menunjukkan bahwa dia menuju hutan. Apakah dia akan kembali? Tanya Sigerong pada ayahnya. Dengan air mata yang membanjir, ya jangan khawatir, dia akan kembali, balas Empu Najo. Tapi dia sendiri juga tampak cemas. Ora akhirnya kembali ke rumah malam itu. Namun semakin hari dia semakin lama meninggalkan rumah dan hanya kembali sesekali. Sampai suatu pagi Sigerong menemukan adiknya di tepi ranjangnya. Mereka saling menatap lama dan kemudian Ora berpaling dan pergi. Sigerong tahu bahwa kali ini Ora tidak akan kembali. Tahun-tahun berlalu, Sigerong tumbuh menjadi pemburu yang berpengalaman. Tidak ada babi hutan atau kijang yang sanggup menghindar dari ujung tombaknya. Suatu hari Sigerong sedang berburu di tepian hutan dekat dengan sabana. Ketika dia mendengar suara gemerisik di dekat sungai, dia melihat kijang jantan. Telinganya tegak dan tanduknya besar. Sigerong pelan-pelan mendekat ke kijang tersebut dan secepat kilat melompat dari semak-semak dengan tombak yang terarah. Tapi tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu di belakang kakinya. Makhluk ini mulutnya terbuka dan matanya hitam tertuju pada kijang yang tak berdaya. Ini komodo terbesar yang pernah dilihat Sigerong. Dengan refleks, dia berbalik dan mengarahkan tombaknya pada reptil raksasa tersebut. Namun komodo itu malah meletakkan kepalanya ke tanah. Tiba-tiba pula berdiri di depannya sosok seorang perempuan. Letakkan tombakmu, anakku, kata perempuan itu padanya. Apa kamu ingin membunuh adikmu sendiri? Mendadak semua kenangan masa kecilnya melintas di kepalanya dan Sigerong pun jatuh berlutut. Ya, dia Ora. Aku mengandung kalian bersama. Dia saudara kembarmu, sosok perempuan itu berkata.
desa dengan adiknya. Si Gerong menuju desanya dan orang menuju savana. Semenjak hari itu, si Gerong dan orang-orang di desanya melakukan komodo dengan baik. Kadal raksasa itu bebas berkelana di sekitar hutan, memakan babi hutan, kijang dan hewan lain yang ada di sana. Ketika ada komodo menjadi terlalu tua untuk mencari makan sendiri, warga desa akan memberi makan seolah komodo-komodo itu dari darah daging mereka sendiri. Ya, tadi ayahnya namanya siapa? Ibunya siapa namanya? Punya 2 anak kembar ya? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki namanya siapa? Perempuan namanya siapa? Tadi katanya desanya diserang oleh salah satu suku. Suku apa? Suku Baju. Mengapa menyerang? Ayo, kira-kira apa? Mengapa alasan suku Baju menyerang? Karena ingin menguasai desanya dan penduduknya. Untuk ibunya tadi siapa namanya? Terus mengandung pas melahirkan 2 anak kembar itu siapa yang menolong? Loh, katanya di cerita tadi ada dukun bayi. Ada dukunnya. Kemana dia? Iya, pindah ke desa baru, jadi dukun bayinya tidak ikut. Ya, karena karena di zaman dahulu itu yang menolong kelahiran dari seorang ibu itu seorang dukun bayi. Kalau sekarang ibu bidan, ya. Yes. Terus ibunya tadi masih hidup apa sudah meninggal? Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan diskusi. Kalian sudah terbagi menjadi 3 kelompok. Ketua kelompoknya ada, anggotanya juga ada. Kita mulai kegiatan kelompoknya ya. Masing-masing kelompok dapat 2. Kalian ya, saya suruh membuat pertanyaan sesuai dengan isi bacaan tadi. Ya, saya berikan waktu 5 menit. Silakan dimulai membuat pertanyaan. Masing-masing kelompok 2 lembar. Ya. Nah, kelompok 3 dari soal yang pertama beres. Nah, kelompok 1 beres. Kelompok 2 ya beres. Nah, kelompok 3 lagi beres. Nah, kelompok 1 beres. Yes. Tepuk tangan untuk kalian semua. Untuk kegiatan pertama ini ya, kalian sudah membuat pertanyaan. Sekarang presentasi di depan, menjawab di depan. Ya, nanti soalnya saya kembalikan ke kalian. Saya tukar antar kelompok, sekalian jawab, saya beri waktu lagi. Ya. Nah, kelompok 1. Nah, sama kelompok 2. Oke, kegiatan presentasi kita mulai. Sekarang tampilan dari kelompok 1 saya suruh maju. Nah, yang laki-laki ya dibacakan dengan keras. Segera. Tolong dibacakan pertanyaannya sekaligus jawabannya. Mewakili kelompok berapa segera? Kelompok berapa? Ya, dari kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok berapa ini? Dari kelompok 3. Ya, bacakan pertanyaannya ini. Sebutkan nama tokoh-tokoh yang Tokoh-tokoh ya. tokoh-tokoh yang ada dalam cerita legenda Putri Komodo. Ya, saya ulang lagi, sebutkan nama tokoh-tokoh yang ada dalam cerita legenda Putri Komodo. Ini pertanyaan ya dari kelompok 3. Silakan jawab Mas. Apa jawabannya?
terus, Orang, Rom, terus, Lea, ya, Munaju, terus. Desa, Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1 Sidra. Oke, tampilan yang kedua dari kelompok 2 saya suruh maju Farah. Yuk. Ini. Tadi pertanyaan dari kelompok berapa itu? Yang buat pertanyaan ini kelompok? Ya, dari kelompok 1 pertanyaan dibaca. termasuk alur apa dalam cerita sebenarnya Putri Komodo itu. Ya. Nah, terus sekali termasuk alur maju. Terima kasih. Langsung tampilan dari kelompok 3 sekarang saya suruh maju. Ya, Kevin. Yuk. Soal dari mana ini? Soal dari mana yang buat? Dari kelompok 2. Pertanyaannya dibaca. Apa kesimpulan dari cerita rakyat legenda Putri Komodo itu? Jawabannya Mas? Nah, ini Pak saya jelaskan lagi ya. Kalian disuruh membuat kesimpulan dari isi cerita, bukan amanah dari cerita itu. Ya, kalau di sini jawabannya kita sebagai kakak adik harus saling menyayangi meskipun berbeda rupa. Itu termasuk amanat cerita. Ya, amanat cerita, bukan kesimpulan. Nah, kesimpulan sampai cerita singkat, cerita yang singkat. Ya, dari pertama tadi dari pindah dari Lolawi sampai ke tengah hutan dan akibat diserang suku Bajo. Ya, kemudian apa itu melahirkan di tengah hutan. Ada 2 bayi kembar, si Gerong dan si Ora. Kemudian ya si orangnya itu yang berupa kadal raksasa itu nggak mau pulang ke rumah, malah ke hutan. Ya, terus akhirnya dua-duanya tetap bermain sampai besar. Untuk kakaknya si Gerong tetap kembali ke desa, si Ora itu masih tetap di hutan, makan babi hutan, makan bijak. Ya, itu kesimpulannya. Tidak apa-apa, meskipun salah tetap saya hargai. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Pertanyaan yang keempat dari kelompok 2 Ardi. Pertanyaan dari kelompok berapa ini? Dari kelompok 3 dibacakan Mas. Ya, sebutkan watak masing-masing tokoh cerita legenda Putri Komodo. Jawabannya Mas. Lea, sahabat peninggalannya, Munaju, Ya, sip. Sawa memerangi, Ya, Dorong penyayang memerangi, ya, si orang berani mandiri, Bajo, penyayang memerangi, ya, terus. desa memerangi, pemimpin bijaksana. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ardi. Ya. Jadi menyebutkan watak masing-masing tokoh cerita. Ya. Jawaban dari kelompok 2 tadi, Lea itu ya wataknya sabar, menerima apa adanya. Munaju itu bijaksana, tanggung jawab, pemberani. Si Gerong itu penyayang, pemberani, tegas. Si Ora itu pemberani, mandiri. Suku Bajo itu suka menyayangi dan pemberani. Penduduk desanya itu menghormati pemimpin bijaksana. Saya mau tanya dulu, tadi yang menyerang itu suku apa? Suku Bajo. Masa yang menyerang penduduk desa Bajo itu penyayang? Ya, benar apa salah? Jadi suku Bajo itu jahat apa penyayang? Buktinya desanya diserang, porak-poranda, luluh lantak. Ya, ya, tulisan dulu dibaca itu termasuk majas. Nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, oke. Suku Bajo itu menyerang desa itu, Mbak. Yang diserang itu empu siapa tadi?
Mbonajo sampai mengumumkan kepada warga desanya agar segera mengungsi. Ya, kenapa mengungsi? Takut takut diserang, dibunuh, ya harta bendanya diserang. Tapi tidak apa-apa salah. Ya, dalam kurikulum merdeka, ya meskipun jalan salah kita usahakan cari solusinya agar benar. Yang penting kalian paham. Ya, semangat. Nah, tampilan berikutnya dari kelompok 3. Pertanyaan dari kelompok berapa? Kelompok 1. Bacakan. Apa latar tempat dan waktu dari cerita rakyat legenda Putri Komodo? Ya, apa latar tempat dan waktu atau setting dari cerita rakyat legenda Putri Komodo? Jawabannya? Tempat Teluk Lolawi di mana hutan sabana atau sungai. Terus? Pagi hari atau siang hari. Ya, terima kasih untuk jawaban Olivia. Tepuk tangan Olivia. Satu pertanyaan lagi dari kelompok 1. Ya, pertanyaan dari kelompok 2. Dibacakan, Mbak. Apa amanah dalam cerita rakyat legenda Putri Komodo itu? Ya, Jawaban, kita harus saling menyayangi sesama saudara meskipun berbeda fisik. bagus sekali. Ya, terima kasih. Ya, ini pertanyaan dari kelompok 2 bagus sekali. Kalian disuruh mencari amanah dalam cerita itu. Ya, jawabannya yaitu kita harus saling menyayangi sesama saudara meskipun berbeda fisik. Pinter-pinter yang berani presentasi depan, berani menjawab pertanyaan. Ya, hebat. Ya, kegiatan yang kedua yaitu kalian saya beri LKPD yang kedua. Ada 4 pertanyaan. Ya, ini saya bagikan kelompok 1. Kelompok 2, tolong dijawab, saya beri waktu. Ditulis nama kelompoknya. Nah, kelompok 3. Nah, ya. Sekarang kegiatannya yaitu presentasi masing-masing kelompok. Ya, saya suruh maju ke depan untuk membacakan jawabannya. Ya, perwakilan dari kelompok 1 saya suruh maju. Ya, saya suruh maju dan dibacakan yang keras. Riksa, yuk tepuk tangan. Dibacakan dulu belakangnya. Menurut kalian apakah bangsa legenda itu benar-benar berubah? Jelaskan jawabannya. Tidak, karena ini hanya cerita fiksi dan tidak benar-benar ada. Ya, tepuk tangan untuk Riksa. Pertanyaan yang kedua. Mengapa segera bersikap baik pada saudara perempuan? Karena meskipun mereka berbeda tetap saling menghargai. Ya, bagus. Kemudian lanjut ke soal nomor 3. Bagaimana cara menanjung mempersatukan kedua anaknya? Komunikasi manja dan bersahabat. Ya, bagus sekali. Lanjut ke soal yang keempat. Apa pesan atau amanat yang bisa dipetik dari legendanya? Kita harus saling menghargai, menyayangi saudara kita meskipun berbeda rupa atau fisik. Nah, tetap di sini ya, nanti mendengarkan. Ya, saya ulang lagi. Menurut kalian, apakah kisah legenda ini benar-benar terjadi? Jelaskan jawabanmu. Dari kelompok 1 tadi menjawab tidak, karena ini hanya cerita fiksi belaka dan tidak benar-benar terjadi. Yang kedua, mengapa si Gerong bersikap baik kepada saudara perempuannya? Ya, karena mereka meskipun berbeda fisik, tetapi tetap saling menghargai, menyayangi. Yang ketiga, bagaimana cara Empu Najung membesarkan doanya, yaitu diberi madu dan susu kambing. Ya, terakhir yang keempat, apa pesan apa amanat yang bisa dipetik dari cerita rakyat ini? Kita harus saling menghargai dan menyayangi ya kepada saudara kita meskipun berbeda fisik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita lihat, nah, tampilan dari kelompok 3. Maju, Adit, yuk. Semangat mas, yang keras. Bacakan. Sudah, Nasib, makasih. Ayo, yuk, mas. Menurut
kedua, ya, ya, yang ketiga, ya bagus, ya. Ya, bagus sekali. Tempelkan mas. Ya, saya bacakan dulu sebentar. Menurut kalian apakah legenda ini benar-benar terjadi? Silakan jawab. Tidak, karena ini hanya legenda atau dongeng saja. Ya, tergantung kepada kepercayaan masing-masing. Mengapa seorang bersikap baik kepada saudara perempuannya? Karena mereka adalah saudara kembar atau kandung. Yang ketiga, bagaimana cara Abu Najum misalkan kedua anaknya memberi makan dan kasih sayang. Ya, apa pesan amanat yang bisa dipetik? Meskipun punya saudara yang berbeda rupa, kita harus saling menyayanginya. Tempelkan mas, tepuk tangan untuk adik kelompok 3. Sekarang tampilan dari kelompok 2, maju, ya, Ria, yo. Bacakan, ya, keras. Ya. Ya, terus nomor 2. Ya. Ya, bagus, terus. Ya, bagus. Ya, terus. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Ria. Tepuk tangan untuk Ria. Ya, ya, jawabannya yaitu menurut kalian apakah kisah legenda ini benar-benar terjadi? Tidak, ini hanya legenda atau cerita fiksi. Yang kedua, mengapa saudara bersikap baik kepada saudara perempuannya? Kita harus menyayangi saudara meskipun berbeda fisik. Yang ketiga, bagaimana cara Abu Najum misalkan kedua anaknya memberi susu kambing dan madu. Yang keempat, apa pesan amanat yang bisa dipetik? Sebagai kakak adik, kita harus saling menyayangi meskipun berbeda tempat nantinya. Bagus sekali. Tempelkan. Nah, sekarang tampilan dari kelompok 3. Ya, maju. Vika, ya, bukan. Bacakan Pak, keras. Ya, bagus. Bagus sekali. Terus. Ya, bagus sekali. Langsung ditempelkan saja. Ya, tampilan selanjutnya dari kelompok 2. Maju. Rizky. Pak ketuanya maju. Kalian dengarkan ya. Ya. Ya, bagus. Terus. Bagus. Bagus sekali, langsung ditempelkan mas. Ini ada tambahan ya. Penduduk desa itu harus menyayangi hewan peliharaan, memberi makan mereka. Banyak tambah-tambahan pendapat di sini ya. Bagus itu ya. Jadi
Jawabannya sangat beragam dari kalian. Ini tampilan yang terakhir dari kelompok 1. Vira, yuk terakhir. Bacakan yang keras. Ya, sip. Menurut kalian apa bisa berbeda ini benar-benar jadi jelaskan jawabanmu. Ya. Enggak, karena ini hanya cerita fiksi atau dongeng. Ya, bagus. Mengapa seseorang bersikap baik kepada saudara perempuannya? Karena meskipun orang berbeda fisik dengan seseorang mereka tetap satu darah daging. Bagus. Tiga, bagaimana cara Empu Lancung membesarkan kedua anaknya? Ya. Mengasih madu dan susu kambing. Bagus. Empat, apa pesan atau amalan yang dipetik dari legenda ini? Ya. Kita harus menyayangi saudara meskipun berbeda fisik. Ya, bagus sekali. Tekan dulu, tekan kanan. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu tes asesmen harian. Ya, satu anak satu soal. Tolong ditulis nama lengkap, nomor absen, dan tanggal pelaksanaan. Nah, masing-masing anak dapat satu. Nah, ini sudah. Siapa yang belum? Ampun. Nah, belakang. Nah, belum saya. Nah, ini. Mudah-mudahan kegiatan kita bermanfaat. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa Pak Toto ya yang bisa kita simpulkan dari percakapan kita hari ini Pak Toto? Kita telah merancang rencana untuk meningkatkan perhatian siswa dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis kelompok. Saya merasa lebih siap untuk mengatasi masalah. Saya setuju Pak Toto dengan